dengan karya anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Man1 Sopeng. Man1 Sopeng, muda berdaya, semangat berkarya, lestarikan bumi kita. Perkenalkan, saya Musyafirah Sardi, saya Fadlia Mubakira, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Sajen Sayuran Hijau dan Tajin sebagai Watchman untuk Pertumbuhan Cabai Merah Capsicum Annuum L. Dewan juri yang terhormat, untuk mengetahui alasan mengapa kami mengangkat tema tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan yang kami angkat. Cabai merah merupakan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi, namun produksinya menurun akibat budidaya kurang optimal dan penggunaan pupuk kimia berlebihan. Sementara itu, meningkatnya konsumsi sayuran hijau menghasilkan limbah rumah tangga yang bisa diolah menjadi pupuk organik cair untuk mendukung pertumbuhan cabai secara ramah lingkungan. Maka dari itu, kami membuat Watchman, pupuk organik cair ramah lingkungan, pemanfaatan limbah sajen, sayuran dan tajin. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pemanfaatan limbah sajen, sayuran hijau dan tajin sebagai Watchman untuk pertumbuhan cabai merah Capsicum Annuum L. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan limbah sayuran hijau dan air cucian beras tajin sebagai pupuk organik cair Watchman terhadap pertumbuhan cabai merah Capsicum Annuum L. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Matcope, Kabupaten Sopeng pada bulan Juli hingga Agustus 2025. Bahan dan alat jerigen, alat pengaduk, timbangan, salinan plastik, tali, botol bekas, dan polybag. Bahan, limbah sayuran hijau sebanyak 1 kg, limbah air cucian beras sebanyak 1 liter, air putih, gula jawa, dan M4. Selanjutnya, Dewan juri yang terhormat, teknik pengambilan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan pengukuran secara kuantitatif terhadap tanaman cabai merah sebagai objek penelitian. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya pengujian yang diterapkan. P0 atau kontrol, tanaman tanpa diberi pupuk organik cair. P1, tanaman yang diberi pupuk organik cair dari air cucian beras sebanyak 100 ml. P2, tanaman yang diberi pupuk cair dan dari limbah sayuran hijau sebanyak 100 ml. P3, tanaman yang mendapat campuran pupuk organik cair dari air cucian beras sebanyak 50 ml dan sayuran hijau 50 ml. Selanjutnya, analisis data, menghitung nilai rata-rata tinggi dan jumlah daun tanaman pada setiap perlakuan selama 3 minggu masa pengamatan, menyusun data dalam bentuk tabel serta menjadikannya melalui grafik agar perbandingan antar perlakuan terlihat lebih jelas, menginterpretasikan hasil untuk mengetahui sejauh mana masing-masing perlakuan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Dewan juri yang terhormat, adapun hasil dan pembahasan di tabel ini ditampilkan hasil percobaan tentang pengaruh berbagai perlakuan terhadap pertumbuhan tinggi daun cabai merah, di mana P0 adalah kontrol hanya menggunakan air, P1 menggunakan cucian beras, P2 menggunakan pupuk sayuran, P3 adalah kombinasi cucian beras dan pupuk sayuran. Tinggi daun diukur setiap minggu setelah tanaman MSP dari 0 hingga 3 minggu. Semua tanaman mengalami pertumbuhan, tetapi tingkat pertumbuhannya berbeda sesuai perlakuan. Kontrol P0, tumbuhan paling rendah dari 13 cm menjadi 13,5 cm. Cucian beras P1 dan pupuk sayuran P2 sedikit lebih baik. Kombinasi keduanya P3 menghasilkan pertumbuhan paling tinggi mencapai 13,7 cm. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pemberian kombinasi pupuk sayuran dan cucian beras memberikan hasil paling optimal dalam meningkatkan tinggi daun cabai merah dibanding perlakuan lainnya. Juri yang terhormat, selanjutnya jumlah daun cabai. Dapat dilihat dari tabel di samping bahwa P0 atau kontrol selalu memiliki jumlah daun paling rendah, mulai dari 5 daun pada 0 sampai 1 mst, lalu meningkat bertahap menjadi 6 pada 2 mst dan 7 pada 3 mst. P1 dan P2 relatif sama, dimulai dengan 6 daun, meningkat perlahan sampai 7 daun pada 3 mst. Serta P3 selalu tertinggi, dari 6 daun pada 0 mst, 7 daun, 1 dan 2 mst, hingga 8 daun pada 3 mst. Dewan juri yang terhormat, perlakuan P3 paling efektif dalam meningkatkan jumlah daun, sedangkan P0 atau kontrol memberikan hasil terendah. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan, yaitu respon tanaman terhadap pupuk organik cair murni berlangsung lambat, sehingga pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan selama pengamatan. Selanjutnya, penggunaan pupuk cair dari limbah sayuran hijau, tajin, maupun campuran keduanya lebih efektif karena mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun secara lebih nyata dibandingkan kontrol. Man1 Sopeng, suburkan ilmu, tumbuhkan karya, rawat lingkungan.